Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Aditya Ningrum dengan NIM 08990997. Kali ini akan menampilkan hasil pengerjaan tugas 2, tugas struktur data saya. Nah, kita langsung aja ke nomor 1, yaitu implementasi stack LIFO. Stack ini merupakan struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, di mana data terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, berikut adalah pemrograman yang telah saya buat, akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu ada import Java Util Stack. Itu merupakan library bawaan Java untuk menyediakan struktur data stack. Lalu selanjutnya ada stack integer stack sama dengan new stack. Ini merupakan deklarasi dan instansiasi objek stack baru yang khusus menampung tipe data integer. Selanjutnya ada int data input, itu 12, 45, 7, dan sekian. Itu merupakan array yang berisi 8 data integer acak untuk dimasukkan ke dalam stack. Lalu ada for in data input, stack push data. Nah, ini merupakan perulangan loop yang memasukkan setiap elemen array ke dalam stack menggunakan fungsi push. Lalu selanjutnya ada stack pick. Ini digunakan untuk melihat data yang berada di posisi paling atas atau paling akhir masuk tanpa menghapusnya. Nah, selanjutnya ada int data dihapus 1 sama dengan stack pop. Nah, ini merupakan perintah untuk menghapus dan mengambil data yang berada di posisi teratas stack. Nah, karena LIFO ini memiliki nilai 91 di data terakhir akan keluar pertama kali. Berikut adalah proses pengerjaannya. Selanjutnya, konsep LIFO ini dia cara kerjanya seperti tumpukan piring. Nah, jika kamu meletakkan piring terakhir di atas, nah itu merupakan piring pertama yang harus diambil jika tidak ingin tumpukannya roboh. Nah, pada kode yang di sini, 91 ini merupakan angka masukan terakhir, sehingga saat pop maka angka 91 lah yang keluar duluan, lalu disusul oleh angka 56 dan selanjutnya. Nah, secara analisis kompleksitas waktunya, push ini dia untuk insertion, karena data selalu ditambahkan langsung di posisi paling atas tanpa menggeser data lain. Lalu pop ini untuk deletion, itu karena data selalu diambil langsung dari posisi paling atas. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, itu implementasi queue untuk struktur FIFO. Nah, queue merupakan struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out, di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Berikut adalah kode pemrograman yang sudah saya buat. Akan saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama ada import Java Util Queue dan import Java Util Linked List, yaitu untuk mengimport library interface queue dan kelas linked list. Nah, di Java, queue adalah sebuah interface sehingga implementasinya memberikan kelas seperti linked list. Lalu perintah kedua yaitu queue integer queue sama dengan new linked list, yaitu untuk membuat objek queue baru. Lalu selanjutnya ada queue add data, itu untuk melakukan operasi enqueue, yaitu memasukkan data ke dalam antrian. Data baru akan selalu diletakkan di bagian paling akhir. Lalu ada queue pick, ini untuk melihat elemen yang berada di balasan paling depan tanpa menghapusnya. Lalu selanjutnya ada int data keluar 1 sama dengan queue pull. Ini untuk melakukan operasi
dequeue, yaitu untuk menghapus atau mengambil elemen dari barisan paling depan, karena FIFO angka 10 merupakan angka yang pertama kali masuk dan akan menjadi angka yang paling akhir keluar. Maksud saya angka keluar yang pertama kali. Nah, berikut adalah prosesnya. Selanjutnya untuk cara kerja FIFO sendiri itu sama persis seperti antrian di kasir. Itu orang yang pertama kali datang dia akan dilayani terlebih dahulu, dan orang yang baru datang akan berdiri di barisan paling belakang. Nah, pada kode ini angka 10 merupakan angka pertama kali yang masuk. Maka saat tol dipanggil, maka angka 10 akan dihilangkan terlebih dahulu. Nah, secara analisis kompleksitas waktunya, untuk di konsep FIFO ini ada dua, yaitu NQ dan DQ. Nah, NQ ini merupakan untuk insertion-nya, ya karena data yang langsung dimasukkan di ujung di belakang antrian. Lalu untuk DQ itu merupakan deletion karena data langsung diambil dari ujung depan antrian dengan menggunakan struktur bertipe linked list. Lalu selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu pengurutan menggunakan quicksort. Nah, quicksort ini merupakan algoritma pengurutan berbasis divide dan conquer atau bagi dan taklukan, yang merupakan bekerja dengan cara memilih satu elemen dengan sebagai pivot, lalu mempartisi array menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Nah, berikut adalah kode pemrograman yang sudah saya buat. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada quicksort data 0, data like min 1, yaitu untuk memanggil fungsi pengurutan dengan parameter array, indeks awal 0 dan indeks akhir 7. Selanjutnya ada if low kurang dari high. Ini merupakan pengkondisian dasar, yaitu jika indeks awal sudah berpapasan atau melewati indeks akhir, proses pembagian akan berhenti. Lalu selanjutnya ada INTP sama dengan partition array low high, yaitu untuk memanggil fungsi partisi untuk menyusun ulang elemen dan mengembalikan titik batas atau indeks pivotnya. Lalu selanjutnya ada int pivot sama dengan array high. Nah, di sini kita memilih strategi elemen paling kanan, yaitu paling high, sebagai pivot acuan. Lalu selanjutnya ada perulangan for intj sama dengan low, j kurang dari high, j plus plus. Nah, perulangan ini adalah untuk memindai elemen dari kiri ke kanan. Jika ada angka yang lebih kecil dari pivot, angka tersebut ditukar ke area sebelah kiri indeks. Selanjutnya ada proses swap atau menukar, yaitu pada baris int temp sama dengan bla bla bla, itu digunakan untuk menukar posisi dua angka di dalam array agar penataan elemennya yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot berhasil dilakukan. Perintah selanjutnya ada quicksort array low p min 1. Ini adalah untuk melakukan pemanggilan rekursif terhadap subarray sisi kiri atau kumpulan angka yang lebih kecil dari pivot. Nah, untuk cara kerja algoritma quicksort ini ialah yang pertama itu menentukan pivotnya, yaitu algoritma akan mengambil satu elemen acuan, di kode ini elemen terakhir. Lalu yang kedua ada partisi, itu semua elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kirinya, dan elemen yang lebih besar ditaruh di sebelah kanannya. Lalu yang ketiga ada rekursi.
di mana langkah 1 dan langkah 2 diulangi secara terus-menerus untuk subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan hingga seluruh array terkecil selesai dipisahkan dan otomatis terurut. Nah, untuk kompleksitas waktu pada quicksort ini itu menggunakan rata-rata yang memiliki performa sebesar O n log n dan menjadikannya sebagai salah satu algoritma pengurutan tercepat untuk data dalam jumlah besar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.